yang tadi sudah dijelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara seolah-olah anggaran MBG ini merupakan buah dari efisiensi, bukan diambil dari anggaran pendidikan. Dalam faktanya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, Pasal 22. Wow, akhirnya PDIP bongkar-bongkaran ya. Dan ternyata anggaran MBG yang 230-an triliun itu ternyata berasal dari anggaran pendidikan. Bayangkan ya, anggaran pendidikan dipangkas sedemikian rupa ya, 230-an triliun. Tetapi banyak pemberitaan yang menurut saya, aduh, bikin geleng-geleng lah terkait makan bergizi gratis ya. Bahkan di hari puasa ini, malah masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan terkait MBG yang sangat di luar dugaan lah. Bahkan jauh dari kata-kata gizi. Konon katanya memperbaiki gizi anak bangsa. Tetapi kalau kita lihat malah jauh lah. Dan menurut saya terkait pemberian makan bergizi gratis, ya memang ada dari sebagian yang rame di pembicaraan. Itu hanya dikasih roti, kacang. Aduh, bayangkan ya, padahal kita sudah tahu loh, anggaran dari makan bergizi gratis itu ya nominalnya 10.000 lah. 10.000 tapi bayangkan hanya mendapatkan demikian. Masyarakat itu terus dibohongi loh, heran saya. Di hari puasa ini bukannya SPBG memberikan yang sangat bergizi, tetapi malah ya seperti itulah yang viral. Kita juga mau mengatakan sangat sulit sekali ya, sangat sulit. Seharusnya itu memberikan itu yang layak lah. Apalagi ini bukan diberikan ya, ini menyedot anggaran pendidikan lagi. 10.000 bayangkan. Kita memberi saja, seharusnya memberi sesuatu itu yang terbaik, memberikan sesuatu, bukan sisa-sisa atau semacamnya. Apalagi ini MBG, apalagi ini diberikan kepada siswa. Seharusnya makanan ini benar-benar layak dihidangkan dan juga mempunyai nilai gizi. Apalagi ini juga membayar dari APBN, menyedot anggaran pendidikan lagi. Bayangkan, kita memberi secara cuma-cuma, itu pastinya kita juga mikir, memberi itu harus yang terbaik lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari pemberitaan, waduh, sangat bau sekali dan bikin geleng-geleng ya. Dan kemungkinan ini PDIP sudah tidak tahan. Anggaran pendidikan sebesar itu 230-an triliun, tetapi aduh, ya menurut saya sangat masuk akal sekali ya kalau ada mahasiswa pada saat lalu ya, MBG itu disingkat maling berkedok gizi dan lain sebagainya. Menurut saya cukup masuk akal sekali dikarenakan sangat terang-terangan. Ya memang sih dari sebagian seharusnya kepala BGN itu menindak lah, langsung ditutup kah atau semacamnya. Kalau terkesan dibiarkan ini kan sangat lucu sekali. Konon katanya pegawainya diangkat P3K dan bahkan konon katanya setiap hari mendapatkan intensif 6 juta. Bayangkan, tetapi apa yang diberikan oleh pihak SPBG, nggak semuanya sih, sebagian, tetapi kan seperti itu. Seharusnya kepala BGN itu harus tegas lah, langsung menutup lah. Ya teman-teman, lebih dari 1.000 siswa di Bandung Barat diduga keracunan MBG. Anak saya kejang-kejang sesak nafas. Ya, memang teman-teman, MBG akhir-akhir ini menjadi perhatian publik teman-teman, dan juga bisa menjadi keresahan bagi orang tua siswa, karena banyak sekali siswa yang keracunan akan hal itu. Makanya sangat aneh sekali dengan apa yang disampaikan oleh Opung Luhut tadi, bahwa ya ngotot untuk meneruskan MBG ini. Ya, padahal dia sudah melihat bagaimana kelemahan di MBG ini. Ya, kalau kita melihat bahwa kekurangan dan kelemahan di MBG ini bukan hal yang sepele, teman-teman. Ya, oke-oke saja kalau misalnya ya mungkin porsinya kecil atau juga rasanya kurang enak. Nah, itu kelemahan yang biasa menurut kita. Ya, itu bisa dilakukan dengan teknis, misalnya kalau ukurannya kecil tidak sesuai dengan misalnya apa yang didapatkan oleh siswa, mungkin bisa ditambah lagi. Atau rasanya tidak sesuai dengan selera siswa atau kurang enak, maka itu bisa lebih ditambah lagi bumbunya seperti apa. Yang penting enak di lidah dan mendapatkan gizi dari siswa. Nah, tetapi ini teman-teman bukan soal itu, tetapi ini menyangkut tentang ya bagaimana siswa sendiri keracunan. Nah, jadi bagaimana dengan hal itu? Ya, artinya bahwa sudah mengetahui kelemahan maka masih ngotot untuk menjalankan itu. Harusnya seperti yang dikatakan oleh Pak Ahok ini memang tetap dijalankan, tetapi caranya diubah.
ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok ini, ya alihkan ke vouchernya saja sehingga ibunya itu yang belanja untuk kebutuhan anaknya di sekolah, ya khususnya makanan misalnya di Indomaret dan lain sebagainya, maka itu lebih praktis yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok, ya artinya bahwa orang tua itu juga tidak semena-mena menggunakan ya uang tersebut karena tidak bisa ya dipakai uang tersebut kalau tidak dibelanjain, ya kalau misalnya mungkin saja kalau dikirim ke ATM, ya orang tua bisa saja orang tua itu memakai ke hal-hal yang lain atau ya yang uang itu sebenarnya dipakai untuk kebutuhan makanan siswa atau anaknya di sekolah, tetapi bisa saja dipakai untuk bayar utang. Tetapi kalau untuk dibelanja teman-teman, maka itu tidak bisa. Tidak bisa, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok bahwa itu sistem itu bisa tahu ya apa yang dibelanjakan oleh orang tuanya ini seperti apa. Nah, jadi hal-hal seperti ini harusnya ditiru pemerintah sekarang, ya jangan ngotot untuk menjalankan hal-hal yang istilahnya sudah tahu ada kelemahan di situ tapi masih ngotot untuk menjalankan hal itu. Ya tetap dijalankan tetapi caranya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok, sehingga ya tentu kita pastikan bahwa apa yang dimasak oleh orang tua itu pasti disukai oleh anaknya, dan itu pasti ya dijamin tidak ada yang namanya keracunan lagi. Nah, memang ini meresahkan sekali teman-teman karena ya 1.000 siswa ya di Bandung dikatakan di sini tadi ya di Bandung Barat keracunan MBG. Nah, bagaimana dengan perasaan orang tua dengan hal itu yang awalnya mereka sambut dengan antusias mendapatkan ya makanan dari ya dari pemerintah, ternyata setelah dikonsumsi maka bukan malah gizi yang didapatkan tetapi malah menjadi penyakit. Nah, hal seperti ini harus dievaluasi oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto, artinya bahwa memang ya ini memang program ini bagus tetapi caranya itu ya coba kalau misalnya Pak Ahok yang mengatur tentang sistem dari MBG ini, maka tentu Pak Prabowo ya mengurangi ya resiko-resiko terhadap masyarakat. Ya masyarakat yang harus dilihat di sini siswa. Karena tentu kalau hanya ngotot untuk menjalankan seperti itu, maka yang menanggung resikonya bukan pejabatnya, tetapi masyarakat sendiri. Ya siswa sendiri yang harusnya diberikan gizi, malah yang terjadi adalah trauma mereka. Sehingga ketika anak itu sudah misalnya ya keracunan dalam makanan itu, maka tentu besoknya ketika dia sembuh, maka dia pasti tidak akan mau lagi makan makanan itu sudah pasti karena dia sudah trauma dengan ya makanan itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu seluk-beluk makanan itu ya dimasak seperti apa. Nah, jadi kalau orang tua yang memasak makanan itu, maka tentu dia tahu betul ya bagaimana orang tuanya memasak, dan juga bisa dia juga ya memberikan saran kepada orang tua ya dimasak seperti apa, digoreng, di lain sebagainya. Jadi hal praktis seperti itu yang bagus ditiru oleh pemerintah terhadap pemikiran-pemikiran Pak Ahok ini. Oke. Setidaknya 5 siswa dari sekolah yang berbeda datang dengan keluhan sesak nafas, sakit perut, pusing, dan mual. Mereka adalah siswa yang sempat menjalani perawatan Rabu kemarin 24 September. Namun karena kondisi kesehatannya tidak cukup baik, mereka datang kembali untuk menjalani pengobatan, kata wartawan Yuli Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia dari Posko KLB Keracunan MBG di Bandung Barat. Nah, Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sari Hotima, menyebut jumlah korban pada kasus keracunan yang dirangkum sejak Senin dan Rabu kemarin lebih dari 1.000 korban. Nah, angka ini masih dinamis karena sejumlah korban masih mendatangi posko. Angka ini meningkat dari laporan sebelumnya. Mereka ditangani di posko KLB Keracunan MBG di Cipongkor. Yuyun menjelaskan korban mengalami gejala keracunan, tapi ada gejala sesak nafas yang tidak lazim terjadi pada kasus keracunan. Selain itu, korban juga tidak mengalami diare yang merupakan gejala umum keracunan. Beberapa orang
tua korban awalnya mengaku senang dengan program MBG, tapi setelah anak mereka terkapar usai menyantap MBG, mereka minta program ini di stop. Nah, ini teman-teman, orang tua saja yang meminta program ini di stop ya. Artinya bahwa ya bukan MBG-nya sebenarnya yang salah di sini, tetapi bagaimana pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya itu yang harus benar-benar dievaluasi. Artinya tidak ngotot pada cara yang lama yang sudah diketahui ada kegagalannya, ya coba dialihkan seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok, berikan kepada orang tuanya, biarlah orang tua yang memasak buat anaknya. Nah, tentu ketika orang tua melihat menyantap MBG ini dan melihat anaknya keracunan, teman-teman, tentu besok-besoknya dia pasti menyuruh anaknya jangan menyantap lagi MBG itu, tetapi pasti dia sediakan dari rumah. Jadi itu kan menjadi satu ya istilahnya tidak praktis lagi ya. Mereka menyerukan skema lain, yaitu dengan memberikan uang tunai ke orang tua agar bisa mengolah makanannya sendiri untuk anak-anaknya. Nah, ini ya mereka juga setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ahok bahwa harusnya ya pemerintah itu memberikan uang ya. Mungkin seperti yang ya kalau diberikan uang tunai bisa saja disalahgunakan, tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi ya lebih praktis lagi, lebih tepat sasaran dengan memakai voucher. Artinya bahwa ya uang itu tidak bisa ya dipakai kalau tidak dibelanjain sesuatu. Artinya kalau dipakai ke hal yang lain, bayar utang dan lain sebagainya, ya itu tidak bisa, tetapi hanya untuk ya belanja. Nah, jadi hal-hal seperti ini harusnya ya pemerintah jangan ngotot dalam satu cara, tetapi ya kalau ada cara yang lain ya yang lebih praktis dan lebih mudah dan juga menguntungkan bagi siswa masyarakat, maka ya kenapa tidak dilakukan hal yang seperti itu. Berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.